sarana iba lemintu lolo pulana satunggu-tunggu rita lasata iba lemintu lolo pulana satunggu-tunggu rita lasata iba lemintu lolo pulana satunggu-tunggu rita lasata. Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar Khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia
Mak risita ku kasihan risang lauta hasil porang inake ap malin malindoma ku kana tene kisirurungan nika apaji nakama langri sungguh puji luminawan gade jina kuaseng diatinu lupa reja pangakali ma pokotong ja ma pokotong ja nute amangeran simpu tenamo takut binawan rierot tenamo takut sayang ku doakan kau parang jisala numut tulu sangkamangku. Inake amalin malinto ku kana tene kisirurungan minta apaji nakama landri sungguh puji luminawan kadek jina kuaseng riatinu nupareja pangakali ma pokotong ja ma pokotong ja nute amangeran simpu tenamo taku pinawan rierot tenamo taku sangarean ku doakan kau parang jisalan numun tulu sangkamangku ma pokotong ja ma pokotong ja nute amangeran simpu. Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh iya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu.
Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apa lagi ya? Ngapain? Kan udah gajian, tinggal check out. Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh. Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa. Bayar kos? Udah? Kan belum ditagih. Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan? Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saya sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Erang nyawa pamainu. Selamat pagi. Karena kuki ningkai kau belama ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, Sobat Budaya, di hari ini tentunya di program acara Mosaik Budaya. Nah, tentunya Bang Rian, di pagi hari ini kita akan ngobrol soal pembelajaran bahasa Toraja, dan kutipnya Karume. Kita penasaran, Karume ini apa sih? Nah, tentunya kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, Sama Budaya, dengan Febriani Masa Tandirerong SPD. Ya hampir mirip nama saya juga. Bang Ria, tapi ya nama lengkap Febrian juga. Nah, tentunya beliau adalah guru SMP Negeri 1 Malangke Barat Lu Utara atau pengurus PPBDI Sulawesi Selatan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung terhubung dengan narasumber kami. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Pagi juga. Mohon maaf ini terlambat. Enggak apa-apa. Bagaimana kabar, sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Sementara ini mengandung 8 bulan. Oh, 8 bulan. Semoga lancar-lancar saja ya. Tapi enggak mengganggu ya ini? Bisa Zoom? Sudah tidak ada proses belajar. Oh, jadi ini sekarang di rumah gitu ya? Ya, sudah selesai semester nih, Oktober Sabtu. Oh iya. Oh, 8 bulan sampai kehamilannya. Berarti prediksi bulan depan gitu ya? Pertengahan bulan 8 lah kalau selalu. Oh, pertengahan 8. Baik. Nah, ini kayak menarik pembahasan kita. Tapi enaknya saya panggil siapa ini? Mungkin ada panggilan atau Febriana atau bagaimana? Ibu Febri aja. Ibu Febri, siap. Hampir sama namanya kita ini. Oh iya siap. Baik. Bu Febri, nah ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran bahasa Toraja Karume. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu topik kita di awal ini. Ya, kalau secara teoritis, Karume itu adalah salah satu jenis sastra Toraja yang berfungsi sebagai pengasah otak. Karume biasanya dimainkan oleh 2 orang. Karume terdiri dari 2 potong kalimat pernyataan yang mengharapkan jawaban atau terkaan oleh pihak kedua. Tapi secara bebas, kalau diartikan secara bebas bahwa
Karume ini adalah teka-teki dalam bahasa Toraja. Oh, merupakan Jadi teka-teki ya. iya. Ya. Jadi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Toraja ketika berkumpul. Ya kalau tidak ada daripada bergosip apa, ya bagus kalau berkarume. Kalau dalam bahasa Toraja dibilang si karume, Iya. saling berkarume begitu. Tapi kebiasaan ini masih terjadi sampai sekarang. Kalau waktu saya masih kecil, itu masih sangat kental ya dalam masyarakat. Iya. Bahkan ya di kalangan masyarakat dimanapun ketika duduk di teras atau di mana berkumpul ya masih ada itu. Tapi untuk sekarang ya masih ada juga, tetapi tidak sebanyak ketika saya masih kecil lah begitu. Baik. Nah ini kan Paling-paling itu pun ibu-ibu. Oh, yang- ibu-ibu tuh. Iya. Iya. Berarti ini kelas-kelas untuk ibu-ibu tuh saja ya, sama bapak-bapak juga. Yang untuk zaman sekarang saya Nah. lihat ibu-ibu masih biasa bersenda gurau dengan karume. Kalau anak-anak ya Iya. tidak sebanyak dulu lah waktu kami. Baik. Nah, sebelum kita membahas jauh, Ibu Febri, ini pembelajaran bahasa Toraja jadi memang khusus untuk karume ini diajarkan di kelas berapa ini? Yang Ibu alami sendiri sebagai guru? Kalau saya lihat kurikulum yang ada di Toraja, Iya. mulai dari SD sampai SMA Iya. itu diajarkan. Bahkan kampus-kampus di Toraja Iya. tiap semester 1 itu masih belajar sastra Toraja dan saya lihat masih ada materi itu Kume. Jadi ya karume ini identik lah dengan sastra Toraja. Iya. Meskipun kesannya bermain-main tetapi ya ada apa ya budaya yang tersirat di dalamnya lah begitu. Tanpa Jadi disadari. saya lihat buku-buku cetaknya semua ada lah di dalam dari SD, SMP, SMA bahkan di kuliah lah begitu. Tapi tanpa disadari ini pembelajaran ini mengenalkan juga tradisi dari suku Toraja sendiri itu ya. Iya, betul sekali. Baik. Nah, Ibu Febri, bagaimana peran dan fungsi siswa-siswi belajar bahasa Toraja atau karume sendiri itu? Perannya ya ketika mereka mempraktekkan karume itu ya secara tidak langsung mereka melestarikan lah bahasa Toraja. Mereka masih mengingat budaya Toraja, sastra Toraja dalam bentuk karume atau teka-teki begitu. Nah, selama ini yang Ibu Febri ajarkan kepada siswa, bagaimana responnya siswa itu sendiri ketika menerima pembelajaran terkait dengan karume ini? Ya, selama saya mengajar Ya. kurang lebih 10 tahun ya mengajar bahasa daerah, saya biasa mengajarkan karume dalam beberapa metode, biasa dalam tanya jawab, dalam main kartu, dan saya lihat mereka sangat antusias ya. Mereka suasana sangat seru karena secara tidak langsung ketika mereka dilontarkan sebuah pernyataan istilahnya karume, secara tidak langsung lawannya berpikir, mengasah otak dan langsung menjawab meskipun salah, mereka tetap bersuara. Jadi secara tidak langsung menambah gairah siswa untuk belajar lah. Berarti Makanya saya suka mengangkat ini karume, meskipun mungkin ada materi khususnya dalam satu bab, tetapi ketika umpamanya jam terakhir, detik-detik terakhir, saya biasa melontarkan kembali karume beberapa menit supaya mereka tidak mengantuk seperti itu. Oh, berarti menjadi sebuah metode pembelajaran yang asik gitu ya? Iya, karena seperti tanya jawab lah seperti itu. Tapi memang ini diajari memang khusus di mata pelajaran bahasa daerah kah? Atau memang ini menjadi pelajaran umum bagi beberapa kelas lain juga? Sebenarnya ini ditentukan dalam kurikulum ya, biasa diajarkan di umpamanya SD, ditentukanlah umpamanya di kelas 3 lah yang lebih banyak materinya. Tapi kita kembali kepada guru. Kita bisa seling-selingkan lah
ketika umpamanya kita mengajar di kelas 6 bisa diselingkan isi karume supaya tidak jenuh seperti itu. Ya. Dan cukup respon anak-anak ketika diajari karume Iya, ini ya. mereka sangat merespon lah kalau masalah karume. Memang ini diajarkan untuk semua seluruh siswa, kan kita tahu siswa kan ada beberapa latar belakang berbeda. Ada mungkin dari suku Toraja, ada suku lain Jawa, dan itu bisa menerima semua itu mata pelajaran karume sendiri. Memahami juga. Kan selama ini saya mengajar di daerah yang banyak mayoritas orang Toraja ya. Oh ya. Jadi ya mereka ya memang meskipun ada siswa yang meskipun orang Toraja, tapi dia juga tidak tahu ya karena mungkin di rumahnya tidak terlalu dikomunikasikan atau digunakan. Tetapi ketika sering-sering dilakukan di sekolah ya secara tidak langsung mereka pasti juga bertambah pengetahuannya tentang karume. Tapi ya memang sebagian besar siswa bisa lah untuk berkarume karena memang diajarkan di daerah mayoritas seperti itu. Nah, dari kacamata atau mungkin dari informasi yang Bu Febri terima, ini metode pembelajaran karume ini memang diajarkan di sekolah ibu saja kah, atau memang diajarkan juga di sekolah-sekolah khususnya di Toraja Utara dan Tanah Toraja? Iya, dua-duanya, di mana bahasa Toraja dituturkan seperti itu. Baik. Nah, Bu Febri. Dan kebetulan juga ini. Iya. Saya kan sebenarnya guru bahasa Toraja, tetapi penempatan di Lu Utara. Oh iya, karena saya lihat di Lu Utara. Iya, dan mayoritas bahasa Bugis begitu. Nah, bagaimana itu? Ini kan berada di Lu Utara, sedangkan Ibu mengajarkan tentang pembelajaran karume. Nah, sedangkan sebagai besar mungkin muridnya orang Bugis. Begitu bagaimana? Iya, jadi adakah trik-trik cara untuk bisa memahami lebih cepat ke anak-anak yang beda latar belakangnya? Ya, saya memberikanlah sejumlah materi-materi karume dan saya menjelaskan. Lalu saya menugaskan mereka untuk menguasai itu ya. Dan saya beri kesempatan beberapa minggu untuk menguasai. Ketika sudah cukup waktunya ya saya praktekkan, ya mereka juga antusias lah. Mereka mau mempelajari karume itu. Baik. Nah, Bu Febri, apakah ada jenis atau mungkin kategori penggunaan karume atau jenis karume dalam pembelajaran bahasa Toraja di sekolah? Sebenarnya untuk karume sama semua ya. Tidak ada jenisnya untuk anak-anak, orang tua. Beda kalau ada sastra Toraja lagi yang bernama londe. Di situ dibagi-bagi, ada londe anak, londe pemuda, orang tua. Kalau karume sama semua. Isinya teka-teki. Kalau untuk pembelajaran kelas bawah, tetapi ini juga karume berisi makna, tapi orang jarang ungkapkan ya. Seperti contoh ada mungkin karume, ya, umpamanya dalam bahasa Toraja, tometeka torotanga. Kalau diletterletkan dalam bahasa Indonesia, orang yang memanjat tapi tinggal di tengah jalan. Maksudnya dari itu? Kalau di teka-tekikan itu artinya celana ya. Karena kan celana kan hanya sampai di tengah badan. Iya. Jadi diartikan itu orang yang memanjat tapi sampai hanya tengah jalan. Itu kalau kita dalam suasana berteka-teki. Tapi kalau ada sebagian orang tua tapi tidak sering diungkapkan, ini dimaknakan kepada orang yang cita-citanya tinggi tetapi tidak kesampaian seperti itu, hanya berhenti tengah jalan. Seperti itu kalau makna yang mendalam kalau karume. Tetapi selama ini masyarakat Toraja tidak terlalu mendalami sedalam itu, hanya sebatas teka-teki. Hanya orang-orang tua saja yang mengartikan lebih mendalam dan seperti itu. Berarti memang teka-teki ini diajarkan sejak dini memang ya Bu Febrian ya. Iya. Nah, kira-kira apa tujuannya memperkenalkan ke anak-anak sejak dini teka-teki ini yang memiliki makna yang kalau kita lebih dalam lagi, ternyata ini memiliki makna cukup luas lah. Maksudnya apa tujuannya diajarkan ke anak-anak kita ini? Pak, ini kan kalau mau dibilang ini sebenarnya pembelajaran dewasa ini.
perumpamaan-perumpamaan Iya, kata-kata gini. dewasa kalau Ah, lebih didalami. ah, Tetapi untuk apa ya budaya Toraja untuk ah, sehari-hari hanya sebatas teka-teki begitulah hmm, perannya untuk anak-anak ya untuk mengasah otak lah iya, begitu, ah, berpikir, iya, mengasah otak oh, berpikir mm-mm, dan setidaknya eh, vokal atau kosakata mereka dalam bahasa Toraja bisa bertambah lah yang hmm, mungkin tidak berbahasa Toraja di rumahnya kalau iya, disuruh berkarume di sekolah ya mm-mm. pasti bertambahlah kosakatanya dalam bahasa Toraja Oh iya iya, tanpa disadari karena memang, sekarang itu iya, sudah jarang ya berbahasa daerah. iya betul betul. Memang reality sekarang memang sudah jarang. Berarti memang ini memiliki tujuan bagaimana anak bisa berpikir lebih keras, kok mencari apa makna dari karume ini ya, begitu Iya, tujuannya. mm-mm, bisa. Luar Dan biasa. ini karume Iya, apa ya? Memang ada karume yang dari nenek moyang mm-mm. itu umpamanya itu tometek atau tanga dari zaman dulu itu. Tapi kalau ada anak yang cerdas bisa menciptakan sendiri karume yang bisa diterka, dijawab menggunakan bahasa Toraja begitu. Oh iya, Bisa diciptakan barulah iya. yang mungkin selama ini tidak ada. Mm-mm. Kalau ada yang kreatif bisa Oh dibuat. berarti selama ini yang diajarkan perpaduan, ada karume sejak dulu sama yang diciptakan yang baru-baru ini ya, gitu ya? Iya, maksudnya sesuai dengan kreativitas siswa Kreativitasnya. lah. Intinya Iya, dia sudah paham dasarnya gitu ya, Bu Feber ya. iya, Mm-mm. iya begitu. Baik. Nah mungkin kalau kita melihat dari adakah pembelajaran lain yang terintegrasi atau berkaitan dengan dalam mata pelajaran Toraja Karume sendiri? Ya, kan karume ini teka-teki ya dan Mm, seperti saya katakan tadi kalau dipahami lebih dalam ya mm, seperti ungkapan lah begitu, mm, peribahasa ya. iya. Jadi ya Mungkin kaitannya hanya berarti dengan kaitannya bahasa sebatas Indonesia ya, mata pelajaran bahasa sama. Indonesia. Iya, bahasa-bahasa Heeh, saja. mm-mm, Pokoknya bahasa daerah, bahasa Indonesia kalau iya. kita mau bahasa Indonesia kan, Heeh. atau bahasa Inggris kalau kita mau bahasa Oh Inggris iya kan. iya. Heeh. Ya, Berarti ini seperti itu. mencangkup semua bahasa lah gitu ya. Iya. Heeh. Nah, selama ini Ibu mengajarkan 10 tahun terkait dengan mata pelajaran Karume. Bagaimana peran orang tua siswa sendiri ketika diajarkan anaknya terkait hal ini? Peran orang tua ya. Iya. Respon positifnya atau responnya bagaimana orang tua selama ini? Ya, karena selama ini saya juga biasa apa ya, ada beberapa orang tua Iya. yang selalu menghubungi saya. Oh, Ibu bisakah saya pinjam bukunya yang materi ini londe heeh. atau materi karume Iya. atau materi apa ya tentang bahasa Toraja. Mm-mm. Jadi di situ bisa dinilai bahwa oh ternyata orang tuanya pedulilah dengan tugasnya. Bang. Bisa saya pinjam buku ini karena ada tugasnya Iya. anak aku bahasa Toraja tentang ini. Berarti ya ada yang mendukung. Iya. Itu saya kira dengan respon orang tua Hmm. siswa yang mau meminjamkan buku ya saya kira mendukung lah. Tapi tidak banyak ya hanya 1-2. Iya. Yang lainnya mungkin dengan pengetahuan yang ada saja mereka yang mereka ya bagi ke anak-anak mereka ya. Baik, baik. Mungkin ada juga yang cuek tapi kita tidak tahu. Nah, ini kan mata pelajaran wajib di kurikulum. Nah, ini kan guru-guru kan berbeda karakter. Apakah memang harus disamakan semua metode pembelajarannya seperti Ibu Febri lakukan atau mungkin ada guru lain juga berbeda caranya? Karena terkadang juga ada guru cuma menjalankan atau menggugurkan kewajibannya mengajarkan ini tapi tidak memberikan pemahaman secara mendalam ke anak-anak. Cuma menggugurkan kewajiban saja, menggugurkan tugas. Itu ada terjadi Bu, ada guru yang memang cuek saja cara mengajarkannya atau mungkin ada kreatif atau harus kreatif seperti Ibu? Ya, saya kira untuk sekarang karena kita sudah banyak apa ya workshop tentang metode-metode pembelajaran dan sudah sering ada kunjungan pengawas dan ya saya lihat kayak di tempat saya semua guru sudah sertifikasi dengan tunjangan yang memadai. Jadi ya saya lihat ya mereka juga berusaha lah sudah mau memperbaiki metode-metode mengajar mereka sekarang. Saya lihat kalau mau masuk kelas sudah
siapkan alat-alat peraga Ya. atau lengkap dengan laptop, loudspeaker begitu. Jadi ya saya kira saya umpamanya untuk lingkungan saya di tempat ini ya mereka pedulilah dengan metode-metode pembelajaran. Iya. Kecuali yang orang-orang tua ya yang Iya. mau hampir pensiun, saya lihat ya mulai santai-santai lah, Iya. ongkang-ongkang kaki saja masuk kelas. Menggugurkan kewajiban saja Hanya gitu ya. absen. Iya. Baik. Kalau yang berjiwa-jiwa muda ya mereka saya lihat penuh persiapan lah. Nah mungkin Bu, mungkin kalau salah mungkin dibetulkan. Apakah memang sekarang kondisi SDM atau guru bahasa daerah di daerah-daerah ini memang kurang atau tetap masih banyak Bu? Kalau kita melihat dari Iya, kacamata Ibu bukan sendiri. kurang ya, alumninya yang memang kurang. Oh. Jadi yang mengajarkan bahasa daerah itu ya guru mata pelajaran lain yang kebetulan mungkin ditunjuk atau saya mau saja mengajar bahasa daerah karena ada ji pengetahuan sedikit tentang bahasa daerah. Kayak kami guru bahasa Toraja ya, boleh dikata tidak sampai 15 orang yang sarjana bahasa daerah. Selebihnya dan di Toraja itu sudah wajib mengajarkan bahasa Toraja ya. Dan selebihnya ya orang-orang tua yang umpamanya kuasai karume, kuasai ungkapan-ungkapan Toraja, ya mereka saja yang ditunjuk. Seperti itu. Berarti tidak harus menjadi seorang guru bahasa daerah, yang penting memahami terkait dengan materi itu ya Bu ya. Iya, lebih ada juga kalau bukan guru bahasa daerah, guru bahasa Indonesia juga lebih banyak ya. Karena pembelajaran tidak jauh beda jadi karena kan teka-teki ini ya, cuma berbeda bahasa gitu. Baik. Nah, untuk cara Ibu Febri sendiri, bagaimana cara melestarikan pembelajaran bahasa Toraja Karume di lingkungan sekolah? Cara melestarikan? Selain yang kita lakukan selama ini, mungkin ada cara-cara lain tak supaya Karume ini tetap ada. Jangan sampai di tahun depan lagi, 5 tahun ke depan hilang lagi nih mata pelajaran di Karume di kurikulum. Mungkin bagaimana cara untuk mempertahankan pembelajaran ini tetap ada? Cara ya kalau umpamanya untuk di kurikulum ya selama bahasa daerah masih ada ya pasti ada, tapi kalau untuk umpamanya melestarikan supaya anak-anak ingat ya ketika kita duduk lagi santai, mari kita berkarume, coba ini apa artinya ini atau apa ini kita lontarkan lah, pasti anak-anak juga akan antusias lah, lalu menjawab, lalu pasti akan tersimpan di memori mereka bahwa sangat menyenangkan ini berkarume. Biar mungkin saya tidak ada di situ, tapi karena mereka tidak ada bahan untuk mereka cerita ya, pasti mereka bilang, mari kita berkarume. Ya saya kira dengan cara-cara seperti itu akan terlestari lah budaya Toraja dengan karume seperti itu. Baik. Ini kan kita berbicara di skop lingkungan sekolah. Ini kan Ibu Febri sebagai juga pengurus dari PPBDI Sulawesi Selatan. Nah, ada tidak dilakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat terkait dengan pembelajaran karume ini? Di tengah-tengah masyarakat? Mungkin ada komunitas ibu atau di pengurus PPBDI ini tetap melakukan pembelajaran karume di masyarakat langsung tanpa di luar sekolah maksudnya. Ada kegiatan seperti itu yang dilakukan Ibu Febri? Kalau secara terorganisir mungkin tidak ada ya, tetapi secara spontan saja. Gitu. Seperti kayak ada teman-teman ibu-ibu yang buat konten begitu. Kalau tidak ada konten-kontennya, mereka bilang, mari kita berkarume. Siapa yang tahu karume ini apa artinya? Baru kita komen-komen turunlah. Oh ini. Kirain ada kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat dilakukan oleh PPBDI untuk mengajarkan, ini loh tentang karume kepada masyarakat. Kebanyakan di sekolah Ibu ajarkan ya? Iya, hanya kebanyakan di sekolah. Kalau untuk masyarakat enggak. Oke, baik. Enggak ada lah. Nah, mungkin Ibu. Karena kalau karume itu hanya dasar sajalah. Dasar. Kalau di Toraja seperti itu. Baik. Karena di Toraja itu kebanyakan adat ya. Rambu tukar, rambu solo. Ya itu yang lebih dominan lah di kalangan masyarakat Toraja. Baik. Nah, Bu Febri selama 10 tahun mengajar, apa tantangan yang dihadapi
dalam upaya memberikan pembelajaran bahasa Toraja tentunya di Karume sendiri? Tantangannya ya karena anak-anak di rumah jarang untuk berbahasa Toraja, jadi ketika di sekolah mereka diajarkan bahasa Toraja, ya mereka ada yang susah untuk mengetahui bahasa Toraja itu. Dan kurangnya juga buku-buku ya yang mendukung bahasa daerah, khususnya kalau bahasa Bugis mungkin ada banyak ya, tapi kalau untuk bahasa Toraja itu terbatas, bahkan tidak ada yang seperti buku cetak Bugis. Semua rangkap. Kalau di bahasa Toraja itu hanya buku-buku namanya satu materi Karume satu buku, satu materi Londe satu buku, seperti itu. Jadi kita guru usaha sendirilah untuk mencari buku-buku itu. Tidak ada yang dibilang buku cetak yang merangkum semua materi seperti itu. Jadi itu juga tantangannya ya. Jadi kita mau suruh anak-anak mau diberikan buku cetak ini, ya tidak ada. Kita usaha sendiri seperti itu. Tapi ya saya lihat mungkin mulai dengan adanya kegiatan-kegiatan bahasa daerah sekarang, saya lihat mulai bergeraklah pemerintah daerah yang khususnya di bagian pendidikan ingin membuat buku-buku cetak lah seperti itu, meskipun belum banyak ya, tetapi sudah ada usaha seperti itu. Jadi sempat pernah berkonsultasi dengan dinas terkait untuk mengadakan buku-buku ini diperbanyak. Sejauh ini sudah dilakukan oleh Bu Febri atau dari pengurus PPDBI? Sudah dilakukan, ya. Bahkan sudah ada ya. Cuma saya kurang tahu cuma hanya sebatas juga tingkat SD, belum ada itu SMP, SMA. Kebanyakan SD begitu. Tapi bagaimana respon pemerintah daerah dengan upaya-upaya yang dilakukan? Mereka antusias lah. Mereka antusias dan sangat mendukung. Iya. Baik. Seperti itu. Nah, Bu Febri, mungkin ada harapannya sendiri terhadap perkembangan bahasa Toraja, khususnya terkait dengan Karume. Apa mungkin harapannya Ibu sendiri? Harapan supaya harapannya supaya bahasa daerah ini digalakkanlah di semua sekolah, karena saya lihat memang sudah digumbar-gumbarkan semua mengajar bahasa daerah, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak semua seperti itu, hanya sebagian yang mengajarkan bahasa daerah. Jadi makanya di rapor-rapor siswa biasa ada yang mata pelajarannya bahasa daerah, ada yang tidak ada. Jadi kalau umpamanya semua sekolah sudah mengajarkan bahasa daerah, maka saya yakin generasi-generasi kita akan mengembangkan bahasa daerah, atau bahasa daerah ini tidak akan punah lah, supaya tetap lestari bahasa daerah. Umpamanya kayak Karume seperti itu. Ya meskipun Karume hanya sebagian kecil dari pembelajaran bahasa daerah, tetapi setidaknya itu dasar untuk melestarikan budaya Toraja dari segi sastra bahasa. Seperti itu. Baik. Nah, Bu Febri, di penghujung acara kita, mungkin kita rangkum dari seluruh pembahasan kita terkait dengan topik pembelajaran bahasa Toraja itu tentang Karume. Mungkin bisa ada closing statement-nya dari Bu Febri. Entah itu mungkin pesan kepada orang tua, anak, atau pemerintah. Silakan Bu Febri. Oke, ada ya, saya catat sedikit. Harapan saya sebagai guru bahasa daerah untuk seluruh generasi muda atau orang tua, bahwa jangan malas untuk mengembangkan dan mempelajari bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Karena kalau kita malas mempelajarinya, maka lambat laun akan punah. Karena sama sekarang serba modern. Jadi kalau bukan kita yang melanjutkannya, ya siapa lagi? Seperti itu. Ya, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Bu Febriani Masa Tandirerong, SPD, selaku guru SMP Negeri 1 Marangke Barat Lu Utara, atau juga pengurus
PPBDI Sulawesi Selatan. Semoga apa yang menjadi harapan kita, Bu Febri, hari ini bisa terlaksana di generasi kita atau mungkin ke orang tua kita mengajarkan ke anak kita. Karena ini menjadi bagian mempertahankan warisan juga kan, warisan budaya kita. Nah, tentunya harapan ke depan juga pemerintah dapat melihat apa menjadi kendala kita dalam memberikan pembelajaran bahasa Toraja, tentunya melestarikan. Terima kasih Bu Febri, semoga sehat selalu dan dilancarkan lahirannya nanti. Dan tetap jangan bosan-bosan bersama Pro 4 RRI Makassar. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, demikian sahabat budaya perbincangan kita bersama dengan Bu Febriani Masa Tendrero SPD membahas terkait dengan pembelajaran bahasa Toraja Karume. Saya Febrian Januar undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan kami Haryanti akan menemani Anda pukul 11 nanti di obrolan UMKM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.